TV Rusia siarkan dimulainya Perang Dunia III seusai Inggris kirimkan taktis Wolfhound ke Ukraina. Siaran sebuah televisi pemerintah Rusia mengklaim bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai sejak Inggris mengirimkan senjata ke Ukraina. TV Kremlin itu menyebut bahwa saat ini tugas Rusia adalah demilitarisasi NATO. Dikutip dari Mirror.uk, pembawa berita Rusia 1 Olga Skabeyeva mengklaim bahwa operasi militer Rusia ke Ukraina telah berakhir. Menurutnya, penyediaan senjata berat ke Ukraina kini menjadi konflik global. Perang Dunia Ketiga ini diklaimnya dimulai seusai Inggris memamerkan kendaraan pendukung taktis berat Wolfhound Inggris yang baru. Sudah waktunya untuk mengakui, mungkin, bahwa operasi khusus Rusia di Ukraina sekarang telah berakhir. Demikian kata Skabeyeva. Dalam artian bahwa perang sesungguhnya telah dimulai. Perang Dunia III. Kami dipaksa untuk demilitarisasi bukan hanya Ukraina tetapi NATO secara keseluruhan. Sebelumnya Ukraina sendiri sudah mengungkapkan rekaman yang menunjukkan kendaraan berat Wolfhound yang diberikan Ukraina ke Inggris. Pasukan Ukraina terlihat berlatih dengan kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan senapan mesin berat kaliber 50 Browning, 50 Browning M2HB. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 sampai saat ini masih belum berakhir. Bahkan hingga saat ini militer Rusia masih tetap berada di wilayah Ukraina untuk melakukan operasi militer di sana. Invasi militer oleh Rusia ini telah membawa banyak penderitaan bagi penduduk Ukraina, bahkan banyak penduduk di sana yang telah kehilangan tempat tinggal mereka. Sampai saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih belum menyerah dan tetap berusaha mempertahankan negaranya. Seperti diketahui bahwa dalam peperangan ini beberapa wilayah di Ukraina berada di dalam kendali militer Rusia. Dari hal tersebut, militer Ukraina saat ini juga tengah berusaha mengambil kembali wilayah mereka dari tangan Rusia. Belum lama ini ada informasi bahwa Amerika Serikat atau AS akan mengirim bantuan militer berupa rudal Harpoon dan NSM ke Ukraina. Dilansir dari Zing News, wilayah Ukraina terancam dikuasai Rusia. Pejabat AS mengatakan bahwa Gedung Putih sedang mencari cara untuk mentransfer rudal anti kapal canggih ke Ukraina untuk membantu Kiev memecahkan blokade angkatan laut pasukan Rusia di Laut Hitam. 3 pejabat AS dan 2 sumber di Kongres AS mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mentransfer secara langsung atau melalui Sekutu Eropa 2 jenis rudal anti kapal, Harpoon dan Naval Strike Missile atau NSM untuk Kiev. Diketahui bahwa Ukraina memiliki beberapa kendala dalam menerima rudal, yang mana mereka menghadapi tantangan teknis ketika jumlah peluncur untuk menembakkan Harpoon dari pantai terbatas. Tetapi rudal NSM dianggap lebih mudah dioperasikan daripada Harpoon karena Sekutu NATO dapat meminjam peluncur dan hulu ledak darat bergerak yang ada dari Norwegia. NSM dapat diluncurkan dari pantai Ukraina dan memiliki jangkauan 250 km. Ini nantinya akan membutuhkan waktu kurang dari 14 hari untuk melatih cara mengoperasikan NSM. Para ahli meyakini bahwa 2 jenis rudal yang akan dikirim ke Kiev itu masing-masing berharga sekitar 1,5 juta dolar. Brian Clark, seorang ahli angkatan laut di Institut Hudson, mengatakan 12-24 rudal anti kapal seperti Harpoon dengan jangkauan lebih dari 100 km akan cukup untuk mengancam kapal-kapal Rusia dan dapat meyakinkan Moskow untuk mencabut blokade. Mereka juga mengatakan beberapa negara bersedia mengirim Harpoon ke Ukraina, tetapi tidak ada yang ingin menjadi negara pertama atau satu-satunya yang melakukannya karena takut akan pembalasan Rusia. Jerman pasok rudal anti pesawat dan sistem radar ke Kiev. Jerman akan memasok rudal anti pesawat modern dan sistem radar ke Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Rabu 1 Juni 2022 mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memasok rudal Iris-TS
SLM yang dikembangkan oleh Jerman bersama dengan negara-negara NATO lainnya ke Ukraina. Scholz mengatakan Jerman juga akan memasok Ukraina dengan sistem radar untuk membantu menemukan artileri musuh. Pengumuman itu muncul di tengah klaim bahwa Jerman lambat menyediakan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri melawan Rusia. Ukraina terlibat dalam pertempuran sengit dengan Rusia di wilayah Donbas. Setelah gagal menduduki Kiev, pasukan Rusia mengalihkan fokus ke Donbas dan bertekad untuk merebut bagian-bagian wilayah yang belum dikuasai oleh separatis pro-Moskow. Pasukan Rusia telah merebut setengah dari kota-kota utama di Ukraina Timur. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan sebagian besar kota Severodonetsk berada di bawah kendali Rusia. Analis militer mengatakan pertempuran di Donbas berpacu dengan waktu, sementara Kremlin mengharapkan kemenangan sebelum Barat mengerahkan lebih banyak bantuan senjata untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan memasok sistem roket ke Ukraina. Dalam sebuah esai yang diterbitkan di The New York Times, Biden mengatakan sistem roket akan memungkinkan Ukraina untuk lebih tepat menyerang target utama. Pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Washington akan mengirim sejumlah kecil sistem roket jarak menengah berteknologi tinggi ke Kiev. Roket dapat digunakan untuk mencegat artileri Rusia, terutama kota-kota yang terjadi pertempuran sengit seperti Severodonetsk. Dampak perang antara Rusia melawan Ukraina telah memakan banyak korban. Tak hanya dari pihak Rusia dan Ukraina saja, tapi perang kedua negara kini berdampak luas. Kali ini giliran Jerman berteriak alami kerugian ekonomi setelah sebelumnya Arab Saudi, Bulgaria, Hungaria, Denmark, Belanda, dan Finlandia menyuarakan hal yang sama. Kerugian ekonomi Jerman akibat sanksi anti-Rusia oleh Eropa disampaikan Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidato acara pembukaan pameran dagang Hannover Messe Minggu 29 Mei 2022. Olaf Scholz mengakui sanksi anti-Rusia berdampak pada ekonomi Jerman. Kami berusaha untuk mencegah kerusakan yang lebih serius dengan bantuan pinjaman, premi, dan paket bantuan yang ditargetkan. Meskipun demikian, kerugian tetap menjadi kenyataan. Tetapi saya akan mengatakan bahwa kerugian itu jauh lebih kecil daripada harga yang harus kita bayar jika Presiden Rusia Vladimir Putin berhasil. Demikian terangnya. Sanksi memukul kepemimpinan Rusia dan ekonomi Rusia dengan keras, dan itu semakin sulit setiap hari. Demikian ucapnya. Secara bersamaan kami memastikan bahwa sanksi tidak memukul kami dan mitra kami di Eropa lebih keras daripada Rusia. Demikian ucapnya. Adalah hal yang baik bahwa bisnis mendukung kebijakan ini. Saya tahu bahwa itu menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak perusahaan. Demikian lanjutnya. Dia juga mengatakan tujuan Jerman adalah mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin. Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari Kepala Republik Donbas. Dia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. AS dan sekutunya menanggapi dengan sanksi berat dan meningkatkan pasukan senjata ke Kiev. Upaya Rusia lawan sanksi barat. Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan cryptocurrency digunakan dalam pembayaran internasional sebagai tanggapan terhadap sanksi yang dijatuhkan pihak barat. Dikutip Interfax, Kepala Divisi Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia Ivan Sebeskov membenarkan hal tersebut. Gagasan menggunakan mata uang digital dalam transaksi untuk penyelesaian internasional sedang dibahas secara aktif. Demikian ujar Ivan.